3 dan 5. Modul 1 itu tentang refleksi dan umpan balik. Modul 2 saya lupa, modul 3 itu tentang fasilitasi. Modul 5 itu modul 5 refleksi dan umpan balik ya. Nah, ada 4 modul yang saya pegang dan itu diberikan sebenarnya kepada CGP. Modul utama ya, di samping modul lainnya. Biasanya modul 1.1, 1.1 dan 1.4, 2.1 sampai ya, jadi 2.1 sampai nanti ada 3.1. Nah, selain sebagai instruktur yang saya mendalami modul-modul tersebut dan sebenarnya tujuannya program guru penggerak ini, ya saya paham gitu ya, saya memahami karena saya mengikutinya dari angkatan 1 ya, jadi dari angkatan 1 itu tahun 2020 sampai sekarang ini angkatan 11. Angkatan 11 itu saya terus mengikuti. Alhamdulillah dapat apa namanya, ada pertemuan di dalam semua modul-modul itu saya bisa menangkap segala sesuatunya itu kita berpikiran positif. Nah, ini hal yang paling dalam menurut saya di budaya positif ini, karena ada perbedaan paradigma yang sebelumnya dan di budaya positif, yaitu nanti di tentang hukuman dan ada konsekuensi. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang hukuman, tidak lagi berbicara tentang kata-kata, tapi kita berbicara tentang kesepakatan bersama, kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini ya sebenarnya sih hukuman ya, tapi bahasanya lebih positif gitu ya. Konsekuensi ini tapi dibahas bersama antara kita ya, orang dewasanya dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak misalnya terlambat, dikasih kesempatan mereka untuk menyampaikan konsekuensinya apa kalau terlambat. Bukan dari kita, kamu kalau terlambat harus ini. Tidak ya, tapi ada kesepakatan bersama. Nah, ini akan kita lakukan programnya dimulai dari pengajaran ini. Jadi ibu bapak nanti membuat kesepakatan kelas bersama kelasnya masing-masing, terutama wali kelas ya, sama wali kelas membuat kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan, mana yang kalau terjadi hal yang tidak diinginkan apa konsekuensinya. Nah, itu di budaya positif. Tujuannya supaya anak-anak kita juga memiliki hak suara. Ya, jadi tidak hanya ditunjuk saja, disalah-salahin saja. Nah, dari semua modul yang diberikan kepada CDP maupun kepada CPP itu hal-hal yang positif. Kita jangan melihat kekurangan seseorang, tapi lihat apa potensinya. Itu yang harus dikembangkan. Kalau anaknya malas, bukan malasnya yang jadi perhatian, tapi ada apa dengan malas itu. Dan anaknya selalu bermasalah, kenapa dia bermasalah? Ini saya sering ngobrol di BK, dilihat latar belakangnya. Ada salah satu komisi anak jurusan batasi sangat bermasalah, jarang hadir. Ya, masalahnya keluarga. Hampir semua anak-anak yang bermasalah itu berawal dari keluarga. 100% dari saya. Ya. Jadi memang awalnya dari keluarga. Nah, itu yang harus jadi catatan kita, bagaimana kita mencari keluarganya agar kita bisa bekerja sama
hasil itu pasti banyak ya, sekitar ada 5 tahun yang memerlukan ke sana. Kemudian ada 13 terima di BBM, ada yang Bogor, ada yang Palembang, ada yang Unpad, bahkan ada yang di Surabaya, di CS, ya, di luar biasa. Kerja keras itu yang Bapak semua, dan kita berdoa kita belajar kepada sendiri yang berdiri. Jadi meskipun ada hal yang apa sih ya itulah kehidupannya. Kalau sudah tidak ada kehidupan tidak ada orang mati. Jadi memang tidak akan menjadi apa-apa, tidak ada gejolak, tidak ada naik turunnya gitu ya. Sudah mati langsung aja gitu ya. Sudah nggak ada persoalan-persoalan. Dengan adanya persoalan, adanya permasalahan, berarti kita masih hidup begini. Itu ya, Pak Jan itu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak dari Bu Ari. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama. Paling tidak oleh setiap orang ini untuk menjalankan budaya positif ini. Dan nanti mungkin di sesi IHT bersama guru yang lain kita akan juga share tentang budaya positif ini. Terima kasih atas dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas pernyataannya yang luar biasa ya. Saya jadi resmi berlari, walaupun kadang-kadang kamu nanya karena ya memang begitulah ya di SMK ada beberapa hal yang nggak bisa kita tunda penyelesaiannya dan harus segera diselesaikan. Terima kasih Ibu, dan semoga di sesi berikutnya kita bisa sharing pengetahuan yang kalau tadi Ibu bilang bapak-bapak P3, Ibu bapak P3 baru itu beruntung masuk SMK 7. Kalau dalam kesempatan ini saya bilang saya beruntung bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang kemarin saya lihat saat perkenalan luar biasa sekali ya Bu ya. Pengalaman di luarnya pasti banyak yang bisa nanti kita sharing bersama. Ada budaya-budaya positif juga mungkin yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah sebelumnya yang bisa nanti dibagikan dan bisa kita adopsi ya selama di sini. Dan Bapak Ibu, kita mulai. Modulnya itu sebetulnya judulnya adalah budaya positif. Tapi saya tambahkan menuju generasi emas 2045. Bukan cemas ya. Jadi kita berharap generasi yang sekarang sedang bersama kita di sekolah itu nantinya menjadi generasi emas di 2045. Seperti kita ketahui 2045 itu bisa menjadi bonus demografi untuk Indonesia atau bisa juga menjadi bencana demografi bagi Indonesia. Tergantung kita. Karena sekarang kita sedang berhadapan dengan generasi-generasi yang nanti akan menjadi generasi emas atau generasi cemas pada 2045. Baik Bapak Ibu, materi yang akan tersaji. Yang pertama akan kita mulai dengan perubahan paradigma. Kemudian ada belajar disiplin positif. Perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Modul ini kami pelajari selama 1 bulan dan ada prakteknya juga kemarin. Ada prakteknya juga dan ini sekarang diseminasi supaya ilmu yang didapat, yang sedikit saya dapat ini bisa di-sharing dan mungkin juga nanti ada ilmu-ilmu baru dari Bapak Ibu sekalian. Semuanya ini materinya berdasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi fondasi dari kurikulum Merdeka ini. Secara umum kurikulum Merdeka ini seperti tadi Kepala sampaikan itu menginginkan memanusiakan manusia dalam pendidikan, di mana kita menginginkan ketika kita mendidik siswa itu kita sedang menyiapkan pemimpin, bukan hanya sebagai robot, bukan hanya sebagai juru tulis, bukan hanya sebagai pelaksana, tapi harus berkembang semua potensi yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan kita harus menyiapkan siswa itu sesuai dengan zaman yang nanti akan mereka hadapi, bukan zaman masa lalu yang pernah kita hadapi. Mungkin pada zaman kita yang kita lakukan pada saat itu bagus. Mungkin yang pada zaman kita yang dulu kita lakukan kepada kita itu cocok.
baru. Oh ya, tadinya saya merasa apa barengan gitu ya, belum tugas ini, belum tugas itu ya, dan jadi terpaksa. Berlatihnya itu terpaksa sebetulnya, karena ini harus dikejar, itu harus dikejar, ini harus dilakoni, yang itu juga nggak bisa ditinggalin seperti itu ya. Nah, di materi ini di budaya positif ini paling banyak yang mengupas tentang bagaimana kita menghadapi siswa. Dimulai dengan perubahan paradigma. Paradigma baru yang sekarang itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dulu waktu kita belajar mungkin kita sudah tahu banget ya bahwa Indonesia memiliki Pancasila yang tidak dimiliki oleh negara lain, yang merupakan intisari dari pemikiran-pemikiran para pendahulu kita pendiri negara Indonesia ini. Semuanya tercakup di Pancasila dan sekarang diharapkan itu bisa dikembangkan kembali. Pada zaman dulu mungkin ada P4, kalau sekarang ada P5 sudah sampai ya dengan proyeknya. Nah, diharapkan kenapa kita harus memahami paradigma baru ini? Karena seperti halnya saya aja ya, materi-materi yang saya dapat dari zaman SD sampai saya kuliah mungkin hanya sedikit yang saya ingat. Tapi karakter yang ditanamkan oleh guru-guru saya dari zaman SD sampai kuliah banyak yang saya ingat. Tapi materi hanya sedikit, lebih banyak lupanya. Lebih banyak materi yang diingat itu lebih banyak materi yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu sekarang. Saya mengampu, sebelum perkenalan, belum kenal ya. Saya mengampu mata pelajaran proyek IPAS, basic saya pendidikan fisika. Jadi saya ingat mungkin materi-materi fisika, tapi materi biologi sudah banyak yang saya lupa. Jadi ketika digabungin fisika, IPA, biologi kimia di kurikulum baru ini menjadi IPAS, waduh kata saya cuma dengan fisikanya aja ya, kimia biologi sudah lama tidak saya buka. Akhirnya ketika saya menghadapi mata pelajaran baru ini, saya membuka lagi materi-materi itu. Itu pun yang akan terjadi pada siswa kita nantinya. Materi yang kita berikan sekarang mungkin tidak akan selalu mereka ingat. Tidak semuanya mungkin berguna untuk mereka, ibaratnya seperti itu. Tapi kita harus menyiapkan mereka supaya mereka bisa beradaptasi dengan hal baru yang nanti akan mereka hadapi. Supaya mereka nantinya menjadi pembelajar. Ketika mereka menghadapi hal baru, oh iya, saya harus belajar hal ini. Bukan hanya karena textbook saja, bukan berbasis oh iya, dan kata guru saya begini, padahal mungkin persoalan yang dihadapinya sudah berbeda. Seperti kalau kita ngasih contoh soal kan pasti yang gampang ya, ngasih contoh soal pasti yang gampang. Ada guru matematika? Nah, kalau misalkan soal pasti yang gampang. Nanti ketika ngasih ulangan kan pasti di-improve soalnya ya. Ada hal baru. Di situ mungkin kita sedang mengajarkan mereka harus bisa berpikir tentang hal baru. Kemudian, apa prinsip dari paradigma baru ini? Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Jadi, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memang murid, dan murid. Seluruh pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Ketika kita memilih model pembelajaran yang harus ditanyakan pada diri kita, apakah model pembelajaran ini bermanfaat untuk murid? Ketika kita menyampaikan materi, apakah materi ini bermanfaat untuk murid? Bahkan ketika kita mendisiplinkan siswa, itu yang harus dipikirkan, apakah ini bermanfaat untuk dia? Kenapa kita mendisiplinkan dia? Kemudian, lebih merdeka adalah merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen. Karena seperti kita ketahui, siswa-siswa di kelas kita tidak sama, tidak seragam. Mereka berbeda dari segi pemahaman, mereka berbeda dari segi kebiasaan, mereka pun berbeda dari cara belajar. Sehingga kita harus merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen. Tidak bisa meniru guru A di kelas sebelah gitu ya. Padahal muridnya beda, karakternya beda, maka kita harus merdeka. Kemudian satu siklus dalam pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran dan perencanaan asesmen. Ini harus satu kesatuan. Standar kompetensinya apa? Ketika merancang
dan bermanfaat kalau dalam diri mereka tidak tersadarkan, kalau dalam diri mereka tidak tergerak untuk melakukan hal yang positif. Kemudian kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat membuat karakter. Apakah ketika kita merasa bersalah itu akan menjadi suatu karakter? Tentu tidak ya, hanya membuat kita melakukan sesuatu sesaat saja, tapi tidak akan membekas. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lupa, bahwa kita beranggapan bahwa kita kan punya hak untuk mengatur anak-anak kita di rumah. Kita punya hak untuk mengatur siswa-siswa kita di sekolah. Padahal mereka juga manusia yang punya rasa, punya pikiran, punya keinginan, dan tidak selalu keinginan mereka itu sama dengan kita. Jadi kita harus menyadari itu. Dari paradigma baru ini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Seringkali teori kontrolnya itu realita kebutuhan kita berbeda, betul ya? Maka kita merespon dengan realita kebutuhan kita sama. Padahal kita pengen kan sama gitu. Kamu tuh kenapa begini? Harusnya begitu, gitu ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita ketika kita melakukan sesuatu, kita beranggapan bahwa setiap orang tuh melihat hal yang sama sesuai yang kita lihat. Ketika kita melihat itu kan bagus, kita berharap sesuatu melihat itu kan bagus gitu ya. Seperti yang ya, semuanya ada di sini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan ya. Ketika siswa ada yang tidak sesuai, misalkan mereka ternyata mencontek di kelas, kita menganggap itu suatu kesalahan. Iya betul, itu suatu kesalahan. Tapi apakah siswa sudah sadar bahwa itu suatu kesalahan? Dia pasti memiliki tujuan, hanya saja caranya salah. Dan tugas kita untuk membetulkannya. Nanti akan kita pelajari bagaimana caranya supaya siswa itu bisa melakukan tujuan, melakukan sesuatu sesuai tujuan yang dia inginkan, tapi dengan cara yang benar. Jangan-jangan memang siswanya itu belum sadar bahwa cara yang benar itu gimana. Asal biasa aja dan teman saya itu jadi nyontek nggak apa-apa, nilainya bagus. Dan ketika nilainya bagus, hasilnya kan tetap dipuji sama orang tuanya. Ketika nilainya bagus, hasil mencontek, ternyata guru-guru masih muji. Ternyata dia bisa masuk ke universitas. Mungkin ini ada di benak siswa. Jadi bagaimana caranya menanamkan kepada siswa bahwa kita harus melakukan cara yang benar untuk mencapai tujuan kita. Tapi seringkali ketika siswa melakukan sesuatu kesalahan yang kita tidak lanjuti langsung, itu adalah kesalahannya. Nah, ini menjadi PR kita ya, nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Caranya adalah dengan melakukan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terkadang disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Karena mungkin ya merasa ya bahwa harus disiplin, harus disiplin seperti terpaksa gitu ya. Anak-anak ya rapinya kan dari dan ketika diberi kebebasan untuk tidak rapi, mereka weh hore gitu ya. Nah, disiplin itu yang dimaksud adalah self disiplin, di mana murid memiliki motivasi internal untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa yang kita harapkan mereka bukan hanya mengikuti apa yang kita inginkan, tapi mereka menyadari, memiliki motivasi untuk melakukannya. Dan seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, seringkali kita hanya memaknai disiplin sebagai mengikuti aturan yang berlaku. Padahal disiplin itu sebenarnya mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan dalam menerapkan disiplin, maka kita sebenarnya harusnya dalam rangka mencapai nilai-nilai kebaikan. Apa itu? Nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun agama. Ini contoh-contoh beberapa nilai kebaikan dalam beberapa
empati, suara. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan yang sering kita dengar ya. Bahkan di profil pelajar Pancasila juga nilai-nilai kebajikan ini kan banyak anak-anaknya ya. Dari satu dimensi itu banyak elemennya. Tapi secara keseluruhan ada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, bahkan mungkin tidak tertulis dalam kehidupan ini. Dan itu sebetulnya yang harus dicapai. Itu yang harus dimiliki. Ketika kita menerapkan disiplin kan dalam rangka itu sebetulnya ya. Ketika kita menegur siswa sebetulnya dalam rangka itu. Ketika kita memarahi siswa sebetulnya dalam rangka supaya mereka kembali di jalan yang lurus, yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Itu harapan kita. Tapi apakah siswa merasa seperti itu? Jangan-jangan saat dimarahi kita ya, kemudian tapi setelah lulus nilainya justru hilang karena hatinya patah. Jadi mereka sudah bosan gitu ya, sudah bosan mematuhi, sehingga mereka merasa oh ya ini saatnya saya bebas, saatnya saya melakukan apa yang saya inginkan tanpa tekanan dari guru. Jadi sebetulnya mereka mungkin merasa tertekan. Jadi PR kita sebetulnya bukan hanya bagaimana mereka mengikuti aturan saat ini yang kita anggap itu baik buat mereka, tapi bagaimana mereka menyadari bahwa ketika mereka melakukan itu bagus buat mereka, bukan hanya harus nurut aturan, bukan hanya. Nah, yang harus kita pahami adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa siswa itu manusia sama seperti kita punya kebutuhan. Ketika mereka misalkan nilai fisikanya jelek, mungkin mereka nggak suka fisika. Seperti halnya kita dulu waktu sekolah ya, tidak semua mata pelajaran kita sukai. Seperti halnya saya dulu sekolah, saya nggak suka bahasa Inggris ya. Kemudian menjadi tidak adil ketika saya untuk anak saya, dia harus bisa bahasa Inggris, kan itu nggak adil ya. Dia harus suka matematika, itu menjadi tidak adil. Dia harus berusaha di mata pelajaran itu benar, tapi dia harus sempurna di mata pelajaran itu nggak adil buat dia, karena dia juga manusia sama seperti kita yang memiliki, saya suka ini, saya tidak suka ini, kemudian dia memiliki tujuan lain, dia memiliki minat lain, memiliki bakat yang lain. Siswa kita di sekolah pun seperti itu. Dan setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa saja itu? Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan makan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau misalkan ada anak keluar kelas di mata pelajaran kita, dia nggak ada di kelas, kemana? Ke kantin. Kenapa ke kantin? Jajan. Nah, mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Hanya saja dia caranya salah. Nah, itu yang harus kita luruskan. Jadi sebetulnya anak-anak yang melanggar biasanya memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia ini. Dan karena dia manusia sama seperti kita yang memiliki kebutuhan ini, sama seperti kita aja ya, kita sedang ada kegiatan, kemudian kita lapar, kan kita mau cari makan ya, benar nggak? Ngezoom lah, misalkan lagi ngezoom ya, saya di rumah saya lagi ngezoom, ternyata lapar, kan pasti saya cari makanan. Cuma bedanya mungkin kita akan prepare lebih awal, siapin dulu. Oh ya, saya ada Zoom, berarti saya makan lebih awal. Nah, siswa itu mungkin belum berpikir ke sana, belum nyampe gitu untuk mempersiapkan lebih awal. Dan sudah menjadi tugas kita untuk membimbing mereka supaya prepare, supaya mereka bisa memenuhi kebutuhannya sebelum masuk ke kelas, atau menunda kebutuhannya kalau bisa ditunda. Atau misalkan mereka ada yang tiba-tiba modus ke toilet ya, tapi kan boleh dimarahin. Mau gitu dia misalkan buang air di kelas kan enggak ya?
Jadi mereka harus kita sadarkan ada kebutuhan yang bisa ditunda, ada kebutuhan yang harus disegerakan. Kemudian kebutuhan lainnya yang ini sering terjadi menjadi dasar perilaku yang sering siswa-siswa yang sering mereka yang mana kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Beberapa anak kita mungkin kondisi keluarganya berbeda, beraneka ragam. Ada siswa yang tidak tahu ayahnya gimana. Ada siswa yang dia tahu ayah dan ibunya ada, tapi ayah dan ibunya gak mau ngurus dia. Akhirnya dia ditinggalkan. Dia tinggal bersama ibunya, tapi ibunya punya keasikan sendiri, ya, sibuk, sehingga jarang nanyain kabarnya aja jarang. Berarti anak ini butuh kasih sayang dan rasa diterima. Bayangin kalau misalkan anak tersebut di rumahnya sudah tidak ada yang menyayangi, maksudnya itu tidak sadar bahwa orang-orang di sekitar itu sayang karena tidak ditunjukkan rasa sayangnya. Kemudian di sekolah bicarakan wae. Sedangkan di luar sana, di tempat nongkrongnya dia diterima. Dia ditanya kabarnya, dia ditanya mau apa, keinginannya didengar oleh teman-temannya. Wajar jika dia lebih memilih nongkrong, karena di sana dia lebih diakui, di sana dia lebih didengar. Di sekolah udah dicarikan wae, di rumah diantar wae, kan bete ya. Untuk anak-anak yang kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi, maka tugas kita memang harus melengkapi dalam artian, oh ya, kita tanyalah minimal kabarnya, kita dengarlah minimal ceritanya, kemudian kita apresiasi apa yang sudah dia lakukan. Berikutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini biasanya anak-anak yang kompeten, tapi jarang dikasih panggung, sehingga suka overacting di sekolah mungkin ya. Sebenarnya mungkin dia senang berbicara, dia merasa teman-teman harus tahu, saya tahu tentang ini ya. Kemudian kita tidak kasih kesempatan dia untuk presentasi, dia untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini tidak terpenuhi. Biasanya anak-anak seperti ini juga seringkali mencari perhatian dengan caranya sendiri. Jadi tugas kita memang harus mengakomodir seluruh anak untuk bisa menampilkan kemampuannya seperti apa. Kemampuan itu tidak selalu bidang seni. Kemampuan itu tidak harus selalu tentang prestasi kejuaraan. Ketika dia sudah bisa lebih baik dari kemarin di pelajaran kita, itu sudah menunjukkan bahwa dia punya kemampuan untuk bisa lebih baik. Maka kita harus apresiasi. Jadi kita harus bisa mengapresiasi sekecil apapun progres yang dilakukan oleh siswa kita, karena itu penting buat dia dan itu sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Seperti halnya kita, kalau kita melakukan sesuatu kemudian tidak diapresiasi, kita pun tidak akan senang. Begitupun dengan siswa-siswa kita. Misi di rumah itu tidak selalu seperti saya katakan tadi, tidak selalu orang-orang di rumah siswa kita itu mengapresiasi dia. Dengan latar belakang yang beraneka ragam orang tuanya, cara bicara pun beraneka ragam, cara menunjukkan kasih sayangnya pun beraneka ragam. Bahkan kalau kita sekarang sering mendengar anak-anak yang bahasanya kasar, kita nggak bisa 100% menyalahkan mereka. Mungkin memang di lingkungan mereka itu biasa gitu ya. Ketika mereka bilang kancing capok tuh di lingkungannya itu biasa. Dan mungkin itu yang biasa dia dengar sehari-hari. Jadi dia tidak tahu harus seperti apa berbicara. Tugas kita untuk menjadi teladan bagaimana cara berbicara. Sudahlah dia mah bicaranya kancing copot. Terus kalau misalkan kita hanya menjas, dia kan bingung ya. Dah kalau saya gitu kan gitu. Maka kita harus memberi pengertian. Kemudian ketika anak-anak sholat, nah ini sudah menjadi PR sebetulnya. Kan berharap
ketika waktunya sholat sudah bering gitu ya. Ketika waktunya kegiatan keputrian bring langsung ya, nggak usah pak jam kesiswaan harus keliling olahraga. Kalau dulu mah ada piringan bapak ibu ya, piringan. Jadi bapak ibu ketika saya baru mungkin belum mendengar piringan karena baru dihilangkan. Jadi sebelumnya biasanya kalau menjelang waktu sholat dan kesiswaan mulai baru piriritan. Jika tukang parkir dipiriritan dari ujung sana sampai lantai 3, bahkan kadang ditungguin sampai tempat duduk. Kenapa? Karena setelah di tempat duduk itu luar biasa. Beraneka-ragam kegiatan. Tidak semuanya wudhu bapak ibu. Walaupun kita sudah di tempat wudhu, ayah masih main HP, ngelamun, ngopi keneo, jika anak PAUD sepertinya bikin anak PAUD. Tapi kami tidak menyalahkan mereka karena bisa jadi di rumahnya orang tuanya tidak sholat. Bisa jadi di rumahnya orang-orangnya itu memang bukan belum melaksanakan sholat lima waktu. Dan itu masih terjadi di masyarakat kita. Maka pas di awal-awal ya oke lah ditungguin itu lah sampai mereka selesai wudhu pun masih beraneka-ragam dan nggak masuk ke masjid gitu teh. Masuk tungguin gitu ya, ditungguin. Setelah disuruh baru ke masjid. Itu mungkin berjalan cukup lama sampai kemarin bulan apa ya? Setelah Idul Fitri lah ya. Setelah Idul Fitri kami evaluasi dan kami lihat di pesantren itu bisa kok nggak dipiringin langsung gitu ya. Anak-anaknya bisa kok langsung. Akhirnya suatu ketika kami membuat kesepakatan di upacara. Disampaikanlah kepada anak-anak. Jangan-jangan selama ini itu kenapa mereka susah memang mengumpir piringin gitu ya. Jadi itu belakang saya jadi sebelum mulai di kantin itu berarti masih boleh di kantin. Jangan-jangan seperti itu ya. Jadi akhirnya kita umumkan ke anak-anak, saya umumkan akan teteh mulai hari ini siang ini tidak akan ada piringin. Jadi akan teteh nggak usah nunggu ke masjidnya nunggu piringin gitu ya. Nunggu piringin Ibu Ari, Ibu Pipit, piringitan ya. Ibu mau berhenti piringin. Disampaikan ke anak. Tapi ibu akan tetap keliling jam 11.50. Kalau jam 11.50 ada yang kedapatan belum di masjid, boleh nanti ngobrol sama ibu di kesiswaan. Digituin. Nah, alhamdulillah ternyata dengan disampaikan seperti itu, anak-anak lebih gercep dibandingkan sebelumnya. Jadi kita pantau, kan ada CCTV ya, dan CCTV-nya itu terhubung di kesiswaan yang di masjid maupun di aula. Jadi kita pantau, oh ya ternyata lebih cepat. Nah 11.50 baru kita keliling. Kalau ada masih toleransi ya, walaupun di awal saya bilang akan berpembinaan, itu masih toleransi. Setelah beberapa kali, kalau ada yang kedapatan, oke, ikut terus. Padahal sebelumnya ketika masih piriwit, sudah di piriwit itu ada yang nyumput di lab, ada yang nyumputnya di ruang guru dan tidur. Dan mereka kan pintar luar biasa memang strateginya ya. Mereka tidurnya dikunci. Pas keliling kan ngecek ya, oh udah dikunci, kelas kosong. Padahal kita lihat belum tidur. Ternyata ada yang tidur. Jadi luar biasa ya. Dan anak-anak tuh memang masih harus dibimbing, dikasih tahu, diberi pemahaman. Dan kuncinya adalah jangan pernah bosan untuk kasih tahu mereka. Sampai mereka sendiri yang bosan melakukan kesalahan. Namanya juga anak-anak ya. Pengalamannya belum sebanyak kita. Jadi ya kita mungkin sudah pernah ngalamin. Kalau saya dulu sudah ngalamin gitu ya. Bau-baunya gimana ketika misalkan anak sekarang lihat anak baju dikeluarin. Saya kan berkaca pada diri saya. Dulu juga saya begitu. Tapi kan mungkin mereka belum tahu kenapa baju harus dimasak, kenapa baju harus lengan bajunya harus diganti. Tugas kita untuk memberitahu. Dan setiap anak punya proses yang berbeda. Dan kita harus menghargai setiap progres dari proses yang sedang mereka lalui.
selanjutnya milih apa? Langsung Bu. Jadi mereka memang harus, walaupun kita sudah tahu ujungnya kemana, tapi mereka harus diajak diskusi supaya mereka merasa oh ya, setiap yang kita lakukan sebetulnya adalah pilihan kita dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, tadi kebutuhan yang kemudian dari kebutuhan-kebutuhan itu kemudian memunculkan motivasi perilaku manusia. Mungkin ketika melakukan sesuatu ada yang hanya menghindari hukuman. Mungkin anak-anak sekarang teh otomatis ke masjid teh hanya menghindari daripada dipanggil Bu Ali gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ada mungkin anak-anak kita yang belajar hanya untuk mendapatkan nilai 100. Dan dulu juga mungkin kita melakukan itu saat kita belajar menjadi siswa. Belajar teh supaya 100 ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan supaya mereka sadar bahwa yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu adalah supaya mereka memiliki diri mereka di masa depan sesuai keinginan mereka, supaya mereka bisa menghargai diri sendiri. Seperti halnya kita melihat mungkin kesuksesan kita di masa lalu, kita bangga, oh ya kemarin juga bisa loh. Kita berharap anak-anak itu nantinya di depannya mereka bisa bangga pada diri mereka di masa ini. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Jadi bukan hanya menghindari hukuman, bukan hanya penghargaan, tapi untuk diri mereka sendiri. Itu motivasi yang diharapkan muncul. Kemudian tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Ibu Kepala Sekolah, ada hubungan, konsekuensi, restitusi. Orang yang bertanggung jawab, yang melakukan disiplin adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti menerima konsekuensi terhadap apa yang sudah mereka pilih. Kalau hukuman itu seperti hanya menghukum mereka karena kesalahan. Kemudian apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Restitusi ini mungkin baru, kalau saya baru menemukan kata restitusi ini saat pelajari modul ini, budaya positif, muncul restitusi. Nah, kalau hukuman bersifat tidak terencana, murid tidak dilibatkan dalam penyusunan hukuman mengarah kepada psikis atau fisik. Jadi tidak berdasar. Ketika ada anak telat, kita tidak berdasar. Telat, masuk push up 10. Padahal di aturan kalau telat 5 menit misalkan hanya cukup lapor ke piket. Atau sebenarnya kita belum pernah membahas dengan anak-anak kesepakatan kelas mau seperti apa. Jadi sangat tidak adil kalau misalkan dia datang ke kelas terlambat, apapun alasannya, tapi kita belum pernah membicarakan kesepakatan kelas, tapi kita langsung nyuruh, amat telat, udah 30 menit nih, sok tutup pintu dari luar. Padahal kita belum pernah bahas itu. Jangan-jangan dia punya alasan yang penting. Bisa jadi dia ke UKS dulu karena sakit. Bisa jadi dia anak PML, kemudian ngobatin temennya dulu di UKS. Jadi kita memang harus melakukan dialog. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, dibuat oleh sekolah dan melibatkan murid dan diukur menggunakan data. Nah, kalau di SMK 7 ini ada yang namanya buku siswa, buku panduan siswa. Di buku panduan siswa ini sudah tertera kalau melanggar ini konsekuensinya ini. Hanya saja kekurangannya kita masih belum melibatkan siswa untuk membuat buku siswa ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh UKS, insya Allah dimulai tahun ini kita akan mengundang perwakilan siswa untuk membahas buku siswa. Kemudian apa bedanya dengan restitusi? Nah, ini yang diharapkan.
Di restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Kita harus tanya dulu, kita harus diskusi dulu dengan siswa kenapa dia melakukan itu. Nah, dalam rangka mendisiplinkan siswa, kita bisa memilih salah satu kontrol guru. Kita bisa menjadi pembunuh, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi manajer, kita bisa menjadi pembuat merasa bersalah, siswa merasa bersalah, atau kita hanya menjadi pemantau. Pilihan ada pada kita mau yang mana. Tapi kita harus tahu akibatnya. Ketika kita hanya menghukum, berarti kan siswa itu hanya melihat kita sebagai penghukum. Siswa hanya melihat bahwa apalagi kalau siswa yang berulang kali disiplinnya ya, pelanggaran disiplinnya berulang kali, itu bisa menyebabkan murid lebih agresif. Siswa yang di sekolahnya lebih agresif, biasanya pendidikan orang tuanya di rumah itu keras, pendisiplinannya keras. Biasanya itu salah satu siswa yang sering dipanggil Pak Adan gitu ya. Ada yang orang tuanya terlalu keras. Nah, kemudian kita juga bisa memilih posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman, murid akan senang dan akrab dengan guru. Tapi jangan lupa, kalau kita terus-terusan di posisi teman, ya siswa menganggap kita sebagai teman. Mudah memasukkan nilai-nilai positif, tapi siswa juga sulit untuk kita ingatkan, untuk kembali ke nilai kebaikan yang harus dia miliki. Yang berikutnya, membuat merasa bersalah. Guru membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri, sehingga siswa akan rendah diri. Oh iya, saya salah. Jadi guru nanti ada contoh-contoh kalimat ya. Ini akan menyebabkan si siswa menjadi rendah diri karena merasa saya salah. Oh, saya salah terus ya. Saya salah mulai, sehingga dia juga nantinya akan takut untuk mencoba sesuatu. Bisa salah, mau inisiatif, tapi bisa dia, aku mau dimarahi dan sebagainya. Atau kita hanya menjadi pemantau, yang memantau aja dulu ya, cuma memantau ya terus. Jadi guru hanya sebagai pemantau. Setelah ketahuan ada siswa yang disiplin, kemudian hanya mengingatkan, masukin bajunya, udah lewat ya. Atau misalnya, itu tadi itu ke masjid, tapi si siswanya belum berangkat ke masjid pun tidak diapa-apain. Itu hanya sebagai pemantau. Atau kita bisa memilih sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendorong murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti halnya manajer. Jadi manajer di sini bukan sebagai posisi ya, tapi kita membantu siswa untuk bisa mengatur dirinya. Kita mengajak ngobrol, membantu siswa menemukan solusi dari permasalahannya. Misalkan tadi ya, yang contoh siswa keluar kelas gara-gara lapar. Kita ngajak ngobrol, kenapa memangnya lapar? Emang tadi gak sarapan? Belum bu, misalkan gitu ya. Kenapa tidak sarapan? Tapi memang lama. Ngajak ngobrol lama ya. Kalau kita lagi ngajar, bener ini gimana kelas gitu ya. Tidak harus di hari itu, tidak harus di waktu itu. Mungkin kita bisa ambil kesempatan lain untuk ngobrol sama dia. Atau kita bisa titip ke wali kelasnya, karena kalau wali kelasnya itu ada waktu khusus kan perwalian. Atau ngobrol itu tidak harus sekarang waktu ya, canggih ya, tidak harus tatap muka, bisa juga ngobrol lewat WhatsApp dan sebagainya. Nah, berikutnya ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Misalkan kita sebagai pengukur, ya beliau kan mau menginformasikan boleh? Boleh. Kita hitung lah ya, kita
kapan sih bisa datang tepat waktu? Keren ya. Itu bukan itu Oh, aslinya ya. Tapi itu mah belum marah ya, asal lembut gitu ya. Masih lembut ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kan gitu ya. Mungkin kira-kira gitu. Sekarang kita bayangkan kita yang jadi siswa. Apa yang dirasakan? Salah diri gitu ya. Saya besok gak akan terlambat. Sini dicarekan deh. Itu kan bener ya? Atau kebalikannya? Gimana nih Pak? Lebih cuek. Biar dimarahin gitu ya. Ah ya, bisa jadi ya. Nah, jangan-jangan mungkin ya kalau yang sering telat ya. Jadi artinya ketika kita mengambil posisi ini tidak efektif untuk membuat siswa disiplin. Sekarang kalau misalkan sebagai pembuat rasa bersalah, nggak ada yang namanya adik kan ya di sini ya. Nah, coba Paman kita hitung. Anggap aja ini adik nih. Jadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Bukan dibaca. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Itu nggak marah ya, itu nggak marah. Sambil senyum. Ya, terima kasih Pak Aja. Tepuk tangan untuk para Tokin. Ya, jadi di sini. Sambil ya, oh pengen lagi. Jadi merasa bersalah gitu ya, merasa bersalah karena sudah membuat kecewa. Kira-kira efektif tidak untuk membuat adik tidak terlambat lagi? Enggak juga tergantung sifat anaknya. Tergantung sifat anaknya. Dan kita tidak pernah tahu sebenarnya si adik teh kunaon telat ya. Kita hanya pengen si adik datang tepat waktu supaya gurunya tidak kecewa, hanya begitu ya. Yang berikutnya kalau sebagai teman, silakan Pak Azam. Masih inilah adiknya Pak ya, temenan kan teman ya. Jadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Bukan dibaca. Ya sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Itu nggak marah ya, itu nggak marah. Sambil senyum. Ya, terima kasih Pak Ajam. Tepuk tangan untuk Pak Tokin. Ya, jadi di sini biasanya kalau sebagai teman, jadi ya sebagai teman aja ya. Tadi terlalu galak kalau sebagai teman ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi anak kalau si ibu etama bager kayak disuruh masuk gitu mungkin ya akan berpersepsi seperti itu sih. Yang berikutnya kalau sebagai pemantau ya ini mah harus dua nih kita perankan oleh siapa yang mau berperan sebagai guru, boleh? Iya boleh. Silakan Bu, sebagai guru ya. Nih adiknya lah yang sekarang. Apa-apa nih? Ya, guru, adik. Adik kakak. Silakan Bu. Pemantau. Oh, intonasinya biasa aja. Jadi, tahu kan kamu jam berapa kita mulai? Tahu Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengetahui
Ya, betul. Tapi pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi ya. Saya tunggu. Biasa kalau artis profesional gitu ya, sering improvisasi. Ya, ini kalau sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Tapi pemantau di sini berarti ini mah sudah dibuat kesepakatan kelas sebelumnya. Karena ada kalimat kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi tidak semua kelas punya kesepakatan. Kalau belum punya kesepakatan, mungkin dialognya kayak gini ya. Dan kira-kira kita bisa membantu siswa untuk tidak terlambat lagi tidak? Iya, dia akan tidak terlambat tapi hanya untuk menghindari konsekuensi. Tapi itu kalau sudah ada kesepakatan kelas, kalau belum ada akan lebih sulit lagi ya. Jadi memang salah satu kegunaan kesepakatan kelas itu ketika siswa melanggar, mengambil posisi yang manapun kita bisa meminta siswa untuk kembali ke kesepakatan kelas. Nah, sekarang sebagai manajer nih, mangga siapa yang bersedia? Miss, Miss Tini dan Miss Al. Siapa yang mau jadi manajer? Silakan. Rasis. Mangga. Seumuran kita. Oh iya. Berarti sama-sama senior saya. Silakan. Saya jadi pada dulu. Tarik nafas. Tadi, apakah kamu tahu? Pak. Tadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Bu. 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Bu, untuk mengerjakan tugas yang tinggal. Percis. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Bu. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Asik. Ya, terima kasih Miss. Tepuk tangan untuk artis profesional. Ya, di posisi sebagai manajer ini berarti kalau di kelas kalian, kalau misalkan terkait tugas, kalau misalkan Bapak Ibu suatu saat menjadi guru piket, kalau yang sudah mungkin ya sudah bisa dilaksanakan. Ini sangat berfungsi sekali supaya siswa bisa mengatasi masalahnya. Itu yang terpenting sebetulnya. Karena tadi setiap orang pasti memiliki alasan saat berbuat sesuatu. Kita juga kadang-kadang terlambat ya, dan itu ada alasannya. Jadi kalau dulunya saya suka gini ke anak-anak. Saya ini kadang-kadang terlambat. Karena kalau ibu-ibu kadang-kadang situasi di rumah itu sulit diprediksi ya, bagi saya. Dan kalau menurut saya anak-anak suka gini, Teteh kenapa telat masak dulu? Sebenarnya itu gak enak. Nah, akhirnya saya perbaiki kalau sekarang ya. Kalau dulu saya kayak gitu, Teteh kenal masak dulu, ngaibakan dulu. Curhat dulu. Artinya, karena kadang-kadang anak-anak kita ada yang beranggapan gini, saya nggak telat, saya kalau telat kok dipermasalahkan, sedangkan si ibu A, si ibu B, dia datang lebih siang dari saya dan itu tidak dipermasalahkan. Jadi kenapa saya menyampaikan seperti itu? Mereka perlu tahu bahwa ketika orang dewasa, guru-guru mereka terlambatnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan bukan hanya mereka sebenarnya yang punya konsekuensi, bahwa guru-gurunya pun punya konsekuensi. Jadi kalau di depan itu kadang-kadang bingung, kita lagi mendisiplinkan anak yang datang telat, tiba-tiba ada guru yang baru datang, kan bingung ngobrolnya coba ya. Jadi memang harus ngobrol itu Bapak Ibu ya, supaya anak sadar, oh iya, saya juga
Dari rumah sebenarnya bisa tepat waktu, tapi macetnya di tongkrongan. Itu yang berbahaya. Jadi sangat diperlukan ngobrol, nanya, kenapa terlambat? Bapak sayanya baru bangun, ada yang begitu. Jadi memang diantaranya telat. Kenapa di buku siswa kita ada klausul kalau siswa terlambat 3 kali kita harus menginformasikan kepada orang tua. Karena bisa jadi penyebabnya bukan di anak, bisa jadi orang tua juga turut serta. Jadi harus dikomunikasikan dan harus diobrolin sama anak. Karena ya ada juga pergi jam berapa, jam 5. Nah, terus kenapa baru sampai? Terus ditanya lagi, bawa motor bapak parkir di mana? Di belakang. Di belakang itu, jadi beberapa siswa kita yang bawa motor yang tidak memiliki SIM itu parkirnya di belakang sekolah. Tidak persis di belakang sekolah ya. Jadi ada tempat-tempat parkir yang sangat rentan menjadi tempat nongkrong. Yang segala sesuatu bisa saja terjadi gitu ya. Dalam artian dia bisa bergaul dengan teman yang tidak baik. Dia bisa kena pengaruh dan ya dikhawatirkan jadi malah nggak berangkat sekolah. Begitu ya, asik gitu ya ngobrol dengan temannya yang tidak sekolah. Jadi sangat perlu kita mengajak ngobrol. Kemudian ada juga alasan yang saya nganter mama saya dulu ke dokter. Nah, kalau ada yang seperti itu, masa mau disamakan dengan siswa yang memang datangnya misalkan lebih awal, tapi alasannya nongkrong, kan tidak adil ya. Jadi kita harus mengapresiasi anak-anak yang mungkin datang terlambat untuk alasan-alasan yang baik, seperti dia mengantar ibunya dulu ke dokter. Tapi itu juga perlu dikonfirmasi, karena tidak semuanya benar. Ya. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini mana yang baik? Manajer ya, kita berharap kita berada di posisi itu ya. Kenapa demikian? Yang tadi ya. Nah sekarang kalau misalkan udah ada jawabannya, ini animasinya lupa saya. Jadi contoh dari membuat merasa bersalah, biasanya kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini di beberapa ilmu parenting seringkali masih disampaikan ke anak-anak. Ibu tidak suka kamu berbuat itu, tapi tidak disampaikan alasan. Jadi sebaiknya disampaikan alasannya ketika kita tidak menyukai anak kita, siswa kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya perasaan kitanya saja. Kemudian kalau penghukum, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Kalau anak yang pintar, ibu dan bu 10 bu. Kemudian kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau kita menganggap terlambat itu adalah sesuatu masalah yang harus dia perbaiki, maka kita harus ajak diskusi bagaimana menurut dia harus memperbaiki ini. Jangan-jangan dia belum kepikiran gimana caranya, maka kita bantu supaya sampai ke sana. Ada anak yang terlambat pergi dari rumah jam 6.15. Rumahnya di mana? Di Banjaran. Nah, itu kan perlu dibangunkan lagi kesadaran dia tuh harusnya berangkatnya jam berapa gitu ya. Dibangunkan lagi kesadaran. Sebenarnya dia tahu dia harus berangkat, cuma kadang-kadang nggak sadar. Harusnya jam berapa berangkat? 5:30. Yakin? Enggak sih bu? 5:30 kurang. Berarti besok berangkat jam berapa? 5:30 kurang bu. Jadi harus dibangkitkan sampai dia sendiri yang menemukan solusinya. Karena ini juga bisa melatih siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan hanya mengikuti apa yang dikatakan guru, tapi proses berpikir di kepalanya. Ya, kalau saya begini, maka saya harus seperti apa? Nah, itu harus disampaikan ke siswa. Bukan hanya dia harus datang tepat waktu, bukan. Tapi dia harus menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, penyebab dia datang terlambat. Ya. Nah, untuk itu sebelum tadi ya ada restitusi, ada manajer, kita perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengubah peraturan menjadi kata-kata positif. Mengapa perlu? Karena yang akan direkam adalah kata-kata positif. Yang terekam
tidak datang terlambat. Bedakan dengan datang tepat waktu. Kalau tidak datang terlambat, maka terekannya terlambat. Datang tepat waktu, saya harus tepat waktu. Ya. Dan kenapa bukan peraturan kelas? Di usia sekarang, usia anak-anak yang secara psikologis mereka sudah muncul membangkangnya, cenderung ingin membangkang. Jadi kalau misalkan kita membuatnya peraturan, saya nggak mau diatur. Tapi kalau keyakinan, ini harus diyakini bersama bahwa ini adalah hal yang baik. Itu yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini mungkin lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal ini memuat nilai-nilai kebaikan yang tadi disampaikan, ya. Jadi nilai-nilai kebaikan yang dimunculkan datang tepat waktu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak kalimat negatif. Kemudian jangan terlalu banyak karena pusing. Dan ini salah satu poin yang ingin direvisi dari buku siswa SMK 7. Buku siswanya itu banyak banget, ya. Untuk anak zaman sekarang mungkin jadi tidak sesuai. Waktu zaman Ibu Mega mungkin masih sesuai, ya. Perlu diketahui Ibu Mega, Bapak Ibu Mega itu alumni SMK 7 Bandung. Jadi malu. Enggak. Jadi dulu siswa bayangkan kalau dulu waktu beliau jadi siswa, gurunya teh belajar sama Bu Awat, ya benar? Oh, sama Pak Hasan. Dan bawa dulu saya. Oh, bukan Pak Ahmad, ya. Bayangkan kalau dulu Pak Ahmad selalu memposisikan diri sebagai penghukum, gitu, ya. Kan mungkin ketika ketemu teh pas ditempatin di sini terus ketemu Pak Ahmad kan ada kepel, gitu, ya. Nah, mungkin nanti suatu saat siswa-siswa yang sekarang kita ajak akan menjadi rekan kerja kita. Atau bisa jadi, jangan-jangan siswa-siswa kita yang sekarang kita ajak suatu saat jadi kepala dinas pendidikan. Bayangin coba. Terus kita tuh memposisikan sekarang menjadi penghukum. Kan bahaya, ya. Atau salah satu dari siswa kita mungkin akan menjadi orang pengambil kebijakan nanti di atas. Kalau kita mencontohkan hal yang tidak baik, kan itu sangat berbahaya. Kalau kita melakukan pendisiplinan yang bisa berakibat tidak baik, sehingga misalkan mereka menjadi agresif, mereka menjadi manipulatif, itu juga sangat tidak baik untuk ke depan. Sehingga kita bukan hanya mendisiplinkan, tapi menyiapkan generasi emas nantinya. Tidak terlalu fokus kepada hasil hari ini, tapi fokus efek jangka panjangnya seperti apa. Mungkin hari ini dia harus selalu diingatkan, tapi kita berharap setelah lulus si karakternya lebih terbentuk, bukan hanya siun. Kan misalkan kalau dia di sini disiplin hanya karena takut Bu Ari, ketika di luar nggak ada Bu Ari, kan bisa jadi apapun bisa terjadi. Mumpung nggak ada Pak Ahmad, kan gitu, ya. Jadi memang harus kesadarannya yang dimunculkan, bukan hanya hari ini dia harus begini, tidak seperti itu, ya. Maka diperlukan keyakinan kelas yang tadi yang sedang kita bahas sekarang, ya. Kemudian semua warga berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tidak semua di sini maksudnya adalah seluruh unsur, supaya kita bisa mendengar dari orang tua seperti apa harapannya, dari siswa seperti apa, dari sekolah seperti apa. Jangan sampai sekolah visinya A, orang tua visinya Z, kan jauh, gitu, ya. Tidak akan tercapai. Jadi harus didiskusikan. Sekolah punya visi A. Ketika Bapak Ibu menitipkan anaknya di sekolah ini, maka sudah bersepakat bahwa akan mencapai visi A ini. Sehingga mari kita bersama-sama untuk mencapai ini. Ini pernah kejadian pada saat keputrian. Kalau keputrian, anak-anak putri itu di aula beraneka ragam kegiatannya. Ada yang makan, ada yang megang HP. Nah, semester ini tuh mulai dibuat kesepakatan. Kalau yang megang, kalau yang main
Senin ya sama orang tua. Nah, ada yang pasrah ya Senin. Ada yang orang tuanya datang langsung. Ibu punten, sampai pun anak. Oh mohon ibu, alasannya dikasih tahu enggak? Enggak, bu nggak bilang. Anaknya dipanggil bu, ditanya alasannya kenapa? Ditanya ngobrol-ngobrol. Oh iya bu, lepas ya bu. Mohon bu lepas, kumaha tuh bu? Kumaha tuh bu cenanya? Sedang nama bagi rapor, tuh bu cenanya. Maka tuh kumaha kami Senin. Oke. Jadi diharapkan orang tua tuh tahu apa yang dilakukan anaknya gitu ya. Dan di rumah bisa diingatkan. Dan sebenarnya mungkin di rumah juga itu jadi permasalahan. Ada lagi orang tua lainnya kan 16 sampai nantinya Bapak Ibu. Ada lagi yang deket. Ya bu, nggak bisa sekarang. Oh bisa, bu kan HP anak ibu. Masa saya yang tahan ibunya yang ngambil, masa nggak boleh kan? Mangga aja bu kalau mau diambil. Tapi kalau anaknya nanti melanggar lagi, ya ini akibat kalau misalkan langsung dikasihin. Nggak kapok gimana tuh? Oh ya bu, titip aja dulu bu. Karena sebenarnya orang tua juga kadang-kadang kesel ya ketika anaknya di rumah main HP terus. Terus pas ngambil hari Seninnya gimana bu? Alhamdulillah bu jadi keluar di kamar. Dan anak menjadi ya lebih inilah ya, lebih bersosialisasi dengan keluarganya dan yang pasti mereka belajar. Oh iya, saat sedang ada yang berbicara di depan rumah jangan main dulu gitu ya. Termasuk di pengajian selalu, tapi memang nggak bisa langsung, selalu diingatkan. Ada 16 kali kesananya jadi nggak ada gitu ya. Walaupun kalau dilihat di CCTV masih ada yang main 1-2, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Kalau sebelumnya 1, 2, 3 lewat barisan ketiga mah udah lebar gitu ya kegiatan ya, kalau misalkan seperti itu. Nah di kelas pun mungkin masih ada siswa-siswa kita yang asik sendiri. Kalau kita membiarkan anak kita asik sendiri, itu artinya kita membiarkan dia untuk tidak belajar di kelas. Karena kita nggak tahu apa yang dibuka di HP. Mungkin dia chatting, pikirannya mungkin lagi fokus ke chattingnya ya. Apa yang dibahas kita nggak tahu. Mungkin dia sedang buka Instagram. Bahkan ada anak video call bu di kelas. Ada loh itu. Kalau kita dicap oleh siswa membiarkan siswa main HP, siswa berani sampai video call di kelas saat ada kita. Dan video call itu ya anak segede gini kalau video call sama siapa sih? Sama pacarnya bu. Nah, pacarnya berarti pengangguran kan? Mungkin lebih dewasa dari dia. Dan bisa jadi membawa pengaruh tidak baik kan? Kalau kita membiarkan itu kan kasihan anak kita ya. Jadi diupayakan supaya kita membuat keyakinan di kelas kita. Kan tujuan kita itu ingin anak-anak lebih baik, anak-anak lebih berkarakter. Orang tua sudah menitipkan kepada kita, maka di sekolah itu adalah tanggung jawab kita. Itu menjadi amanah yang harus kita lakukan. Nah, ini yang tadi restitusi teh. Nah, restitusi ini salah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tuh disebutnya segitiga restitusi. Kenapa? Karena dia terkait. Kalau misalkan proses ketiga ini belum berhasil, kita harus kembali lagi ke proses pertama. Segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kenapa dibuat segitiga? Kalau yang nomor 3 belum berhasil, balik lagi ke nomor 1. Prosesnya itu ya. Jadi ini dialog. Dan dialog ini bisa terjadi kalau kita memposisikan sebagai yang tadi, manajer. Segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ketika kita memposisikan sebagai manajer. Menstabilkan identitas yang harus dipahami bahwa ketika anak bersalah, jangan sampai dia menganggap dirinya selalu salah. Dia harus punya anggapan dia bisa menjadi lebih baik, dan bukan dia satu-satunya yang melakukan kesalahan. Jadi yang penting itu kedepannya seperti apa, bukan apa yang sudah saya lakukan. Di sini
hanya berhenti hanya di menstabilkan identitas, ini menjadi bermasalah. Bayangkan kalau misalkan proses kedua dan ketiganya tidak ditempuh, hanya sampai berhenti di sini. Nggak apa-apa telat juga, kan bisa jadi malah bermasalah ya, malah jadi buruk akibatnya. Jadi ini tuh harus satu kesatuan. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, maka kita harus melalui tahapan berikutnya, yaitu memvalidasi tindakannya. Jadi harus ditanyakan ke anaknya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini bahasa bakunya ya, tapi kan kita seringkali bahasanya nggak sebaku ini ya, bisa jadi 3 sinetron. Ditanyakan saja, kenapa kenapa sampai telat hari ini? Biasanya juga nggak telat, misalnya seperti itu. Divalidasi, penyebabnya teh apa? Jangan-jangan memang ada hal yang sangat penting hingga dia terlambat, atau ada hal lain yang harus kita bantu. Bisa pas saat itu tuh dia jalan ke sekolah pakai ongkos. Ada yang begitu ya, Bapak Ibu, di sini tuh ada ya anak yang jalan beraneka ragam pokoknya ya. Kemudian kita juga kalau misalkan hal lainnya, kadang-kadang ada yang bertengkar, berantem masih ya, bukan hanya di SD yang berantem. Di sini pun pernah ada yang berantem sampai menyebabkan salah satu temannya terluka. Salah kan? Tapi dia pasti punya alasan kan melakukan itu. Kita bukan hanya fokus pada kesalahannya, tapi kita juga harus pertanyakan alasannya sambil pelan-pelan diluruskan apa yang seharusnya dia lakukan, ya. Kemudian kalau dia misalkan melakukan, sebenarnya dia tuh bisa loh lebih jauh dari ini melakukannya, tapi dia berhasil menahan diri. Kita apresiasi bagian positifnya agar dia semakin kuat karakter dalam menahan amarahnya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di awal, maka kita pertanyakan yang tadi ya, apa yang kita percaya sebagai kluster keluarga, atau misalkan apa keyakinan apa nih yang sudah dilanggar, kesepakatan yang mana yang sudah kamu langgar, atau nilai-nilai kebaikan apa yang sudah kamu lakukan. Mangga ya, ini bahasanya tidak harus sebaku ini ya, ini mah contoh. Kalau contoh harus baku, bisa direvisi sama guru bahasa Indonesia. Jadi contohnya pasti baku ya. Atau mempertanyakan tujuan hidupnya. Kalau kasusnya yang sudah parah, itu kita bisa mengajak anak merefleksi dirinya. Sok tulisin, kamu tuh sebenarnya 5 tahun ke depan pengen seperti apa? 10 tahun ke depan kamu tuh pengennya jadi seperti apa? Kamu pengennya nanti menjadi yang bagaimana? Lalu dia tuliskan apa yang dia lakukan. Dia sendiri nanti yang menilai kira-kira tujuan ini nanti tercapai nggak kalau kamu seperti ini terus. Jadi diajak dialog, diajak berpikir, memikirkan masa depannya. Oh ya, kalau saya begini, ke depannya seperti apa? Tujuan hidupnya apa? Jangan-jangan anak-anak kita itu banyak yang belum punya tujuan hidup. Banyak yang belum kebayang setelah lulus mau apa. Jadi dia ya kalau nggak ada tujuan, nggak ada yang dituju, ya seperti kita nggak ada tujuan ke MTC, ya bebasnya jalannya ya. Mau ke sebelah sini dulu boleh, mau ke sana dulu boleh, kan bebas ya. Mau makan dulu boleh, belanja dulu boleh. Tapi kalau sudah punya tujuan, walaupun belok-belok dulu, kan tujuannya tetap dicapai. Tapi kalau nggak ada tujuan, itu belok-beloknya bisa lama. Jadi anak-anak kita, karena dia sudah masa usia balik, siswa kita itu sudah balik ya rata-rata ya, sudah balik, maka dia harus sudah punya tujuan hidup. Kalau nanti sebagai wali kelas sudah menjadi salah satu tugas kita untuk bisa membimbing anak kita supaya punya tujuan hidup. Tulisin 5 tahun ke depan kamu pengen seperti apa. Kalau saya di kelas suka bilangnya mimpi mah gratis. Saat kamu 5 tahun lagi pengennya seperti apa? Apa tulis? Bu pengen mobil ini, tulis. Pengen ke negara ini, boleh tulis. Mimpi itu gratis dan mudah-mudahan jadi doa. Kemudian dia tulis kira-kira apa yang harus dia
Kalau sudah ditulis, nah sekarang apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai itu? Oh iya Bu, biasanya jadi muncul kesadaran. Oh iya Bu, aku masih gini. Berarti kedepannya bagaimana? Oh iya, saya harus seperti ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Itu pentingnya mengajak dialog siswa, karena siswa juga manusia sama seperti kita, yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang perlu ditoel oleh orang sekitar kita, mengingatkan kita. Nah, itu sudah tugas kita sebagai guru, sebagai pembimbing mereka, sebagai yang diamanahi oleh orang tuanya untuk membentuk karakter mereka di sekolah. Kita harus sering-sering mengingatkan, jangan pernah bosan. Sebagai penutup, ya, budaya positif yang akan ditanamkan di sekolah tidak bisa diterapkan sendirian. Kita harus berkolaborasi, kita harus saling menguatkan, dan kita harus memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai visi sekolah. Ada yang ingat visi sekolah? Ada yang tahu visi sekolah? Visi SMKN di Bandung? Kalau dilihat dari segi lamanya apa? Kayaknya paling ya, yang ingat nyaman? Ya, biasanya kan visi SMK 7. Ya, SMK 7 itu mewujudkan lulusan yang so 7. So-nya soleh, T-nya terampil, U-nya unggul, J-U-nya berjiwa wirausaha, kemudian ukhuwah dan harmonis. Jadi yang pertamanya adalah soleh. Agamanya apapun dia harus soleh menurut agamanya. Jadi kita harus selalu mengingatkan itu yang paling penting. Dan mohon kerjasamanya untuk selalu mengingatkan anak-anak kita sholat zuhur berjamaah, kemudian sholat duha, kemudian kalau yang sedang berhalangan itu tetap berkegiatan, yaitu membaca surat-surat pendek. Belum semuanya hafal yang juz 30, jadi mereka boleh membuka HP, tapi hanya membuka surat itunya saja. Tidak boleh membuka yang lain-lain. Kalau kedapatan ya dipanggil lagi ke siswanya. Begitu ya. Dan soleh itu bukan hanya segi ibadah saja, tapi dia juga harus menjadi anak yang santun. Soleh itu santun kepada sesamanya, hormat kepada gurunya, itu soleh. Jujur dalam berperilaku, itu juga soleh. Dan itu adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas tim kesiswaan, apalagi tugas pakar kesiswaan saja, itu sangat tidak benar ya. Jadi ini adalah tugas kita semua. Mari kita bergandengan tangan, mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di SMKN di Bandung. Perlu tanya jawab? Atau ada yang mau berbagi budaya positif di sekolah sebelumnya? Dipersilakan. Pak Ajam dari mana Pak Ajam? Ciamis. Ciamis mah terkenal ya, kota santri ya. Boleh Pak berbagi budaya positif yang sudah ada di sana mungkin? Mungkin kalau misalkan terkait sholat duha, dan terus juga, tapi biasanya kalau budaya positifnya itu berbarengan dengan guru-guru. Oh iya, Masya Allah ya. Jadi dulunya ikut sholat duha Iya, gitu ya. jadi suara mungkin tidak cukup ya. Iya di sini. Ya, ini saja Bu. Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Ajam. Alhamdulillah kan ada poin positif yang mungkin perlahan bisa kita wujudkan. Dengan mudah-mudahan masjid kita semakin besar. Dan insya Allah Pak, guru-guru SMK 7 kalau yang putra biasanya ikut ya Pak ya. Yang putri mungkin ya banyak yang tidak ikut. Ya, untuk menampung yang putri aja memang di masjid itu nggak muat. Dan kalau di ruang guru mungkin Bapak lihat guru-guru, ibu-ibu guru itu udah banyak ya yang melakukan salat duha, tapi memang di tempat masing-masing. Mungkin menjalankan sunnah juga ya, yang perempuan melaksanakan di rumah gitu. Ya, terima kasih Pak Ajam ya, mudah-mudahan menginspirasi. Mangga yang lainnya, Ibu Ita, barangkali ada budaya positif di sekolahnya yang bisa kita adopsi, mangga.
Wita ya, alhamdulillah. Negeri, swasta ya. Biasanya kalau swasta itu bisa mengadakan fingerprint. kalau negeri ya begitulah ya. Sebenarnya kalau waktu zaman RSBI, di mana sekolah negeri masih bisa memungut biaya dari orang tua secara legal, memang harus dibayar gitu ya, kewajiban orang tua. Itu kita guru-guru juga sempat pakai fingerprint. Guru tapi ya, siswanya pernah diwacanakan dan sempat disurvei di mana aja nanti fingerprintnya. Kemudian karena ada kebijakan pemerintah ya terhenti lah ya. Tapi yang mudah-mudahan ya kita ambil poinnya, orang tua selalu tahu kehadiran siswa di sekolah. Itu mungkin nanti salah satu tugas wali kelas itu memang harus berkomunikasi dengan orang tua kalau siswa ada yang tidak hadir. Biasanya kalau ngabsen, entah itu jadi wali kelas atau tidak, ketika kita ngabsen di kelas, misalkan ada yang tidak hadir, Adi tidak hadir, sakit Bu. Nah kita harus tanyakan infonya dari siapa. Kalau infonya dari wali kelas, oke valid lah ya, dari wali kelas, udah ada penanggung jawabnya wali kelas. Tapi kalau infonya dari tadi nggak WA aku Bu, nah itu harus dikonfirmasi ke wali kelasnya. Barangkali kasihan kan kalau ternyata dia sakitnya di rumah temennya. Jadi orang tuanya harus tahu anaknya sakit di rumah temannya gitu ya. Jadi harus dikonfirmasi. Terima kasih Bu Rita ya. Yang lainnya mangga ada Ibu Desi. Saya sambil ingat-ingat ya. Ibu Desi. Oh kembali Kak. Oh ya saya kalau nama kecil saya Enci Bu. Instagram saya Enci. Tapi kalau di sekolah jadi Ari. Jadi tergantung kalau saya bisa tahu itu teman di mana. Kalau manggil ya. Kalau manggil Enci berarti teman sekolah saya. Kalau manggilnya Ari berarti teman guru. Ya, Ibu Enci. Barangkali ada yang mau dibagi budaya positif di sekolah sebelumnya? Mah enggak, banyak juga boleh Bu. Kalau di SMK PGRI saya di Ciwastra, sholat Jumat sama, tapi hanya sih setiap hari Jumat aja. Gitu, karena kalau setiap hari waktunya gitu ya, guru-guru semua juga ikut. Terus kalau ada siswa yang terlambat, disuruh hafalin satu surat yang bisa. Jadi, tapi kita yang masukin suratnya, jadi kita punya bukunya kan, buku terlambatnya berapa menit, suratnya udah apa. Kita suratnya ganti, jadi jangan terus. Terus kita juga bisa ngecek, oh terlambatnya udah sampai beberapa kali dan suratnya udah panjang. Itu baru harus kita lanjut dari BK, terus kemudian dipanggil orang lain. Gitu, paling itu aja sih. Kalau di SMK lebih ke yang kesiangan, kalau yang kesiangan karena mulai berkurang. Dulu kan suruh lari atau ngomong ke parkiran. Kalau sekarang kan disuruh hafal surat-surat yang ada di sama satu surat aja. Itu agak berkurang sih, lumayan berkurang. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Bu Enci ya. Di sini kebalikannya Bu. Jadi kita pernah menerapkan itu ya, yang telat supaya mengupdate sekalian kemampuan hafalannya, lalu ngapalin. Ternyata malah nggak berkurang. Di kita mah efektifnya suruh bersihin toilet baru efektif. Iya, terus karena orang terlalu panjang. Oh, jadi ada treatment berikutnya ya? Apa suruh isi motor guru? Oh gitu. Nanti bapak-bapak pada berdoa semoga banyak yang terlambat. Ya. Tapi idenya keren ya. Ada lagi? Ibu A, Bapak siapa? Saya pengen banyak ya. Pak Saiful Rahman, yang kemarin belum memperkenalkan gitu ya? Betul. Iya betul. Boleh sekarang aja Pak memperkenalkan. Sekali tadi sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sri. Ya. Sedikit punten sebelum mungkin saya ingat punya rekan yang namanya Bu Nanti. Siapa? Bu Nanti Sarifah di TGP. CGP. Ibu. hanya hafal yang satu rukuk. Ya mungkin beda tingkatan.
Ya, itu tidak terlalu penting. Mungkin. Penting, Pak itu. Oh iya, iya. Siap. Sedikit mungkin budaya positif itu tidak jauh dari sini ya. Cuma memperbandingkan justru saya mengadopsinya di sini karena rata-rata di swasta itu duha itu jarang sampai 5 hari ya. Justru di sana hanya hari Rabu saja, Selasa duha. Justru saya mau menginformasikan ke rekan yang ada di sana itu kalau bisa tiap hari seperti di sini. Ini justru itu ada kelebihan di sini. Di antara itu mungkin hampir sama rata. Kemudian yang sedikit mungkin ada perbedaan mungkin dari siswa itu sendiri ketika jadi siswa ada yang berhalangan, ada yang terlambat. Karena mungkin kalau di sana itu sedikit, jadi si anak yang kesiangan itu direkap begitu, ada rekamannya, kemudian halangannya dari kapan? Sudah 1 hari, 2 hari, jadi ketahuan untuk minggu depan. Biasanya hari berapa setelah alasan. Ini udah dua kali ya, kayak gitu 3 kali. Ukurannya ini dari hari ini. Biasanya anak ketahuan dari sana. Nah itu mungkin di sana untuk perempuan. Kalau yang laki hampir sama seperti tadi yang industri, ada yang disuruh sholat sendiri sambil ditemani teman sejawatnya. Karena biasa anak seperti itu kalau disuruh sendiri ya udah kadang sholatnya seperti ini. Spring begitu. Saya tanya kepada teman sebayanya gimana sholatnya? Wah itu sholatnya Pak, tadi cepat sekali sholatnya. Itu seperti itu. Nah jadi itu mungkin saya masukin di rumah seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Saiful. Ya, terima kasih ya. Untuk keterlambatan mungkin sama di kita juga direkam, termasuk yang berhalangan. Cuma memang kekurangannya kalau di kita datanya baru menjadi dokumen. Jadi belum terfollow up sampai ke wali kelas gitu ya, si data yang belum sampai. Dia masuk di kesiswaan, kecuali untuk yang sangat manual. Itu kita panggil, barangkali perlu dicek karena headnya sudah terlalu lama. Kita ke UKS, kita konsultasi, jadi saja kita perhalus. Jadi ke anak itu tidak boleh kita menjas bahwa dia berbohong. Barangkali itu memang benar, atau barangkali untuk siswi putri itu barangkali ada yang memang belum bisa membedakan antara darah head dan darah bukan head. Itu menjadi PR bersama. Terima kasih ya Pak Saiful ya. Kalau dari dua bapak yang di belakang ini saya mau minta tanggapan Pak terkait budaya positif. Sepertinya pengalaman hidupnya sudah lebih banyak dari saya. Sesuatu udah keras. Biar terekam Pak. Iya. Kalau itu tadi saya juga keras Pak. Iya Bapak. Kalau itu tadi sudah mempensiunkan jadi kulit. Iya. Saya sampai hari ini masih kulit 6 tahun saya. Oh Masya Allah. Kebetulan bisnis biasa Pak. Jadi sangat berharga sekali. Oh iya. Jika anak sudah berlalu-lalu kami sama pelajaran langsung split itu dari orang semua. Jadi tidak usah teriak ya. Nah, untuk mengefisien tenaga saya sudah makin kuat. Oh iya. Nah, itu kita tidak sudah jelas. Dan ini sudah saya pakai 6 tahun yang itu biasa. Dan kulitnya belum ganti, luar biasa. Saya Dan domnya pasti sudah berganti. sudah terkumpul ya Pak, terakumulasi. Jadi pada dasarnya
tugas kami sudah sejak sudah ada satu sama support. Oh iya. Jadi tanpa itu lama mereka telah bisa Otomatis ya. sudah otomatis kan mereka tahu konsekuensinya. Ini kakak saya begini. Jadi bertahun-tahun tidak berubah ya. Dan teman dari dulu yang terlepas sih apa-apa ya maaf kadang-kadang Beda-beda. sekolah swasta kan grade-nya grade 3 ya makanya kita terus terang bagi Iya, saat iya. itu milih-milih SMA negeri Iya. SMA negeri kemudian grade 2 adalah SMK negeri plus dengan SMA swasta yang favorit Iya. Nabur, Alwi, Sangka Anila seperti itu dan kami grade 3 yang ya seperti tadi mereka nggak punya masa depan apa ya setelah itu Ya, belum punya tujuan. yang punya banyak muridnya, jadi kadang murid sesuatu karena dari temennya. Kayak kita sendiri, kan menulis Belanda sama ya kalau setelah dua sama lama deh. Sudah biasa, kita sebenarnya mereka juga sama. Yang dulu sudah pak di rumah atau bisa Iya. bisa jadi kalau kita ingin cerita. Ya, terima kasih Pak Yosef. Luar biasa ya, penulisnya bisa awet bertahun. Berarti harus konsisten, tidak berubah-ubah ya. Yang penting konsisten. Ya, mangga Bapak sebelahnya Pak Yosef. Boleh Pak. Tanggapan tentang budaya positif Pak. Kami di sekolah pada dasarnya jangan sampai kalau semuanya pernah masuk kami pengembangan sekolah dan juga kami masih digunakan berupa suatu peringatan. Iya, terima kasih dan Bapak Ya, terima kasih Pak Johan dan Pak Yosef. Jadi harus konsisten dan tidak boleh menerapkan hukuman fisik seperti kita ketahui ya sekarang itu tidak boleh, sudah tidak boleh dan beda ya dengan zaman dulu ya. Zaman dulu orang gurunya mungkin ada yang dipukul, diciuit, nyampe ke rumah lapor orang tuanya, sudah omongan paling gitu ya. Tapi kalau sekarang beda lagi situasinya ya, karena anak yang kita hadapi bukan anak zaman dulu, tapi anak zaman sekarang. Orang tuanya pun bukan, ya, bukan orang tua zaman dulu, ya, tapi orang tua zaman sekarang. Bahkan mungkin orang tuanya itu walaupun anaknya sudah SMK, mungkin ada yang lebih muda dari guru termuda di sini, gitu ya. Begitu. Jadi memang beraneka ragam. Apalagi di SMK ini, anak-anaknya ada yang dari Kabupaten Bandung, ada yang dari Semarang. Di kita itu ada yang dari Semarang ngekos itu ada. Ada yang dari Kabupaten Bandung, ada yang dari Kabupaten Bandungnya ada yang belah selatan, ada yang sebelah sana ya. Jadi beraneka ragam. Artinya orang tuanya beraneka ragam, lingkungan di rumahnya beraneka ragam, dan yang pasti mereka adalah manusia seperti kita yang punya keinginan. Sudah tugas kita untuk membimbing mereka dan ngobrol dengan mereka. Jangan sampai kita hanya menjas, jangan sampai kita hanya menghukum, apalagi kita mendendam. Jangan sampai kita mendendam. Kesalahan anak sekarang mungkin karena tidak tahu. Tugas kita membimbing mereka supaya mereka kembali ke nilai-nilai kebajikan dan menentukan tujuan hidup mereka. Dan kita juga jangan lupa untuk berkoordinasi dengan orang tua
terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki. Itu saja Bapak Ibu, mari bergandengan tangan kembali untuk menerapkan budaya positif di SMK Negeri Bandung untuk mencapai visi SMK Negeri Bandung